Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rizal Zulmi di channel ini. Kali ini waktunya untuk tips properti. Kali ini di video ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana cara membeli rumah second secara KPR. Tetapi rumah yang akan kita beli itu juga masih KPR di bank. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, jadi kebetulan ini saya punya waktu untuk bikin video. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah pengen bikin video ini, tapi mungkin karena kesibukan jadi mungkin sedikit tertunda. Oh ya, jadi gini teman-teman, banyak konsumen saya yang ingin membeli rumah second secara KPR, yang rumahnya masih KPR juga itu. Pertanyaan yang muncul itu seperti ini, Mas, ini cicilannya berapa ya per bulan, kemudian sudah jalan berapa tahun, nanti tinggal berapa tahun, ini nanti take over ya Mas KPR-nya. Kemudian ada pertanyaan, nanti saya ganti ke penjual itu berapa Mas, nanti saya narusin cicilan penjual aja ya ke bank. Jadi beberapa konsumen saya itu taunya ya mereka tinggal nerusin cicilan penjual ke bank, kemudian mengganti uang yang sudah dikeluarkan penjual sebagai angsuran, atau yang sudah dikeluarkan penjual sebagai DP ke penjual. Memang ada cara seperti itu teman-teman. Itu namanya, kalau setahu saya namanya take over bawah tangan. Nah, take over bawah tangan itu adalah proses jual beli rumah yang tidak melibatkan bank. Memang melibatkan penjual, pembeli, dan notaris, tapi tidak melibatkan bank. Dalam hal ini prosesnya di bawah tangan ya, tidak di balik nama. Oke, cara ini memang ada tapi tidak saya anjurkan. Kenapa tidak saya anjurkan? Karena berisiko. Mengenai detail proses takeover bawah tangan ini akan saya jelaskan di video lain selanjutnya. Lalu sebaiknya bagaimana ketika kita mau membeli rumah second secara KPR yang rumahnya juga masih KPR. Nah, di sini ada dua cara teman-teman. Cara yang pertama adalah mengajukan KPR baru di bank yang sama dengan penjual KPR. Jadi misalkan penjual masih KPR di bank X, maka nanti pembeli juga mengajukan KPR di bank X juga, seperti itu. Untuk proses pengajuan KPR-nya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya yang dibawakan Mas Bagus. Nah, untuk ilustrasinya saya akan menjelaskan sedikit tentang mengajukan KPR di bank yang sama dengan yang penjual KPR. Ini kebetulan ada whiteboard, saya pinjam anak saya. Oke, misalkan A ini penjual. A ini pembeli. B ini Oke. A membeli rumah si B, harganya misalkan 500 juta. 500 juta. Kemudian si B tanya ke bank,
yang dia KPR, yang dia masih KPR, itu pokok hutang dan denda pas denda itu 200 juta di bank X ya, di bank X, di bank X. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami teman-teman. Maaf kalau tulisan saya jelek. Oke, kemudian si A juga mengajukan KPR di bank X, di bank yang sama ya teman-teman. Ini saya hapus dulu, soalnya papan tulisnya kecil. Mengajukan KPR di bank X, di bank yang sama. Kemudian setelah di appraisal bank, nilai appraisalnya itu kita asumsikan sama dengan harganya ya. Nilai appraisalnya 500 juta juga. Appraisal 500 juta juga. Appraisal 500 juta. Untuk ketentuan DP dari Bank Indonesia untuk rumah second, untuk rumah pertama itu setahu saya 20% DP minimal ya. DP minimal 20%. 20% dari 500 juta adalah 100 juta. Ya. DP minimal 20% dari nilai appraisal ini yaitu 100 juta. Maka plafon kreditnya nanti 500 juta dikurangi 100 juta sebagai DP. Maka plafon kreditnya 400 juta. 500 kurangi 100 juta yaitu 400 juta. Ini dengan asumsi penghasilan si pembeli ini mencukupi ya, kita asumsikan begitu. DP minimal DP ini nanti dibayarkan ke penjual, dibayarkan langsung ke penjual dari pembeli yang 100 juta ini. Nah, yang 400 juta ini pencairan dari bank ke penjual. Nah, tapi sebelum itu bank ini akan mengurangi dulu sisa pokok hutangnya tadi berikut denda yaitu 200 juta tadi. Jadi pencairan dari bank ini 400 juta dikurangi sisa pokok hutang dan dendanya si B atau si penjual ini 200 juta, maka tinggal 200 juta. Nah, 200 juta ini yang akan dicairkan dari bank ke si penjual. Seperti itu. Moga-moga dapat dipahami ya teman-teman sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya di kolom komentar. Oke. Kemudian cara yang kedua yaitu kita bisa mengajukan KPR baru tapi di bank yang berbeda. Istilahnya take over antar bank. Take over itu apa sih? Take over itu adalah take over KPR ya. Take over KPR itu adalah pengalihan KPR dari satu pihak ke pihak lain secara sah, sesuai peraturan dan sesuai hukum yang berlaku. Seperti itu. Itu makanya kenapa saya tidak menyarankan take over bawah tangan seperti itu. Saya tetap menganjurkan untuk pengajuan KPR dari awal, yang ada BI checkingnya, ada appraisalnya, ada survei segala macamnya, itu saya menganjurkan seperti itu. Nah, untuk syarat-syarat dan tata cara atau prosesnya itu bisa dilihat di video saya yang dibawakan oleh Mas Bagus. Oke, lanjut ke cara yang kedua tadi yaitu pengajuan KPR di yang beda bank atau take over antar bank.
Nah, yang perlu diperhatikan untuk take over antar bank ini, pengajuan KPR di bank yang berbeda dengan yang di KPR kan oleh penjual, itu yang harus kita perhatikan adalah kita harus tanya dulu ke bank yang akan kita tuju itu, kita pastikan dulu bahwa bank tersebut benar-benar bisa men-take over KPR dari bank yang pertama, yang bank yang penjual KPR tadi ke bank yang si pembeli akan KPR, seperti itu. Misalkan penjual KPR sedang KPR di bank X, sementara pembeli pengen beli rumah itu mau di KPR kan di bank Y, maka si pembeli ini harus memastikan dulu ke bank Y bahwa bank Y ini benar-benar bisa men-take over KPR dari bank X ke bank Y, seperti itu teman-teman. Nah, untuk ilustrasinya akan saya jelaskan sedikit seperti tadi. Dihapus dulu. Misalkan sama ya, A sebagai pembeli, B penjual, harga rumah 500 juta. Kemudian hampir sama seperti tadi teman-teman. Kemudian penjual tanya ke bank X. Bank X itu sisa pokok hutangnya berikut denda, asumsikan 200 juta juga. Sementara si pembeli ke bank Y. Jangan di sini deh, bingung nanti. Sementara si pembeli mau mengajukan di bank Y. Pembeli di bank Y. Oke. Saya tulis Y aja gini ya. Oke, moga-moga dapat dipahami. Jadi dua bank yang berbeda ya. Oke, saya hapus. Nah, si pembeli ini mengajukan KPR di bank Y. Setelah di appraisal, katakanlah nilai appraisal sama seperti tadi. Setelah di appraisal keluar 500 juta. 500 juta. Kemudian ketentuan DP minimal sama 20%. 20% dari 500 juta yaitu 100 juta. Maka plafon kreditnya 500 juta kurangi 100 juta DP tadi. Plafonnya 400 juta. Plafonnya 400 juta. Jadi appraisalnya rumah tadi kita asumsikan sama dengan harga yaitu 500 juta. DP minimal dari ketentuan dari BI 20%. 20% dari 500 juta adalah 100 juta. Maka plafon kreditnya adalah 500 juta dikurangi ketentuan DP tadi 100 juta. Jadinya tinggal 400 juta. Nah, sama 100 juta ini dibayarkan ke penjual. 400 ini pencairan dari bank Y. Oke, tapi sebelum itu ketika akad kredit saya hapus dulu teman-teman. Papan tulisnya kecil soalnya. Ketika akad kredit, saya tulis ya, ketika akad, jelek banget tulisannya. Ketika akad 400 juta tadi itu tidak langsung dicairkan dari bank Y ke penjual, tapi dari bank Y
dari Bank Y ini akan men-take over dulu sisa pokok hutang si penjual ini di Bank X sebesar 200 juta tadi, sisa pokok hutang dan dendanya. Nah, setelah di take over, sertifikat keluar, baru sisanya yaitu 200 juta juga, 400 pencairan di Bank Y, 400 juta dari Bank Y tadi untuk men-take over sertifikat, men-take over rumah dari Bank X tadi 200 juta, maka tinggal 200 juta. Nah, sisa 200 juta ini yang akan ditransfer dari Bank Y ke penjual. Oke, moga-moga dapat dipahami teman-teman. Jadi 400 juta pencairan kredit dari Bank Y tadi itu tidak langsung ditransfer ke penjual, tapi untuk take over agunan rumahnya dulu di Bank X sebesar 200 juta sisa pokok utangnya tadi. Kemudian sisanya yaitu 200 juta baru ditransfer dari Bank Y ke penjual. Kira-kira penjelasannya seperti itu teman-teman, moga-moga bisa dipahami. Nah, kalau menurut saya itu cara yang benar ya, cara yang mudah sebenarnya. Tentu saja dengan mengikuti proses-proses yang sudah ditentukan oleh bank. Nah, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan seperti cicilan sudah jalan berapa lama, tinggal berapa tahun, cicilan per bulan berapa tahun, itu sebenarnya tidak relevan. Yang penting untuk ditanyakan adalah ketika kita mau melunasi sisa pokok hutang di bank berikut denda itu berapa? Itu yang paling penting ditanyakan. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang paling penting ditanyakan adalah ketika sisa pokok hutang dan denda dilunasi di bank itu berapa nilainya, seperti itu. Oke, kira-kira dua cara tadi kalau kita mau membeli rumah secara KPR yang rumahnya masih KPR. Oke. Segitu dulu video dari saya, semoga teman-teman bisa memahami. Sebenarnya untuk materi ini sudah pernah saya bikin highlight di Instagram saya. Teman-teman bisa follow Instagram saya di Rizal Zulmi Property di bawah ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.